Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas PIAUD untuk mata kuliah Pendidikan Islam masa Bani Umayyah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi pertemuan yang keempat, yaitu tentang pendidikan Islam masa Bani Umayyah. Ya, setelah kita mempelajari bagaimana pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, maka masuk pada pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, periodisasi pendidikan Islam itu sama dengan periodisasi sejarah peradaban Islam. Periodisasi tersebut terbagi dalam 3 babakan, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Apabila dirinci, maka pada masa Nabi Muhammad SAW itu mulai 571 sampai 632 Masehi, masa Khulafaur Rasyidin itu 632 sampai 661 Masehi, dan masa dinasti Umayyah itu 661 sampai 750 Masehi. Masa dinasti Abbasiyah itu sampai 750 sampai 1250 Masehi. Ya. Pendidikan Islam pada masa Umayyah itu masuk dalam periode klasik yang memiliki kesamaan dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini masuk dalam fase pertumbuhan pendudukan Islam. Namun tentunya walaupun demikian, pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah tetap mempunyai perbedaan dan juga perkembangannya sendiri dibanding dengan periode pada masa Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin. Ketika masa Umayyah, pendidikan Islam itu mengalami perkembangan, mengingat Umayyah itu banyak melakukan ekspansi, sehingga negara Islam bertambah luas. Dengan pesatnya, maka negara Islam telah meliputi seluruh Syria, Irak, Samarkand, Mesir, Maghrib, dan Spanyol. Oke, ekspansi itu memperluas sampai ke kota Mekah dan Madinah, kemudian Basrah dan Kufah, Damsyik dan Palestina, dan kota Fisat atau Mesir. Baiklah, kita masuk pada bagaimana sih berdirinya Bani Umayyah ya. Bani Umayyah itu masuk disebut sebagai Bani atau dinasti. Nanti setelah Umayyah ada dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam yang awalnya itu sebelum ini adalah Khulafaur Rasyidin yang kita kenal. Dinasti ini berlangsung pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus. Nama Umayyah itu diambil dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam, ibnu Abdi Manaf, yang merupakan seorang pemimpin suku Quraisy di zaman jahiliyah. Nah, Umayyah ini sebenarnya sudah mulai menyusun kekuatan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu Umayyah yang memang memiliki hubungan dengan Utsman bin Affan, masih saudara gitu ya. Muawiyah ibnu Abu Sufyan diberi jabatan sebagai gubernur di Syria atau Damaskus ketika itu. Nah, dalam sejarah, pasca terbunuhnya Utsman, Ali itu dibaiat menjadi khalifah menggantikan Utsman. Muawiyah yang merupakan oposisi menjadi musuh dan lawan kekuasaan Ali. Nah, itu ada hubungannya dengan Utsman ya. Konflik antara Muawiyah dan Ali itu pecah yang menyebabkan perang yang disebut dengan perang Siffin. Ketika pasukan Ali hampir menang, Amr ibnu As menasihati Muawiyah agar pasukannya mengangkat mushaf, mengajak untuk berdamai, sehingga terjadilah suatu tahkim. Nah, terjadi perpecahan di antara pendukung Ali. Ada yang ingin melanjutkan peperangan, tetapi ada juga yang ingin berhenti mengadakan perdamaian.
keputusan yang dihasilkan oleh wakil pihak Ali, yaitu perwakilan dari Khalifah Ali itu bernama Abu Musa al-Asy'ari, dan pihak Muawiyah itu Amr bin As. Nah, terjadinya tahkim ini justru memperkuat kedudukan Muawiyah dan golongan yang mendukung Muawiyah. Nah, di sini maka umat Islam itu terbagi menjadi 3. Ada golongan Bani Umayyah dan pendukungnya yang dipimpin oleh Muawiyah, kemudian Syiah atau pendukung Ali, yaitu golongan yang mendukung kekhalifahan Ali, dan juga ada Khawarij yang menentang kedua-duanya. Jadi timbul golongan tersendiri. Nah, kemudian setelah Ali wafat, Muawiyah mengambil alih kekuasaan. Ia melakukan konsolidasi kekuasaan di Syria yang rakyatnya memang solid terhadap Muawiyah. Kemudian memindahkan ibu kota ke Damaskus. Nah, dari sinilah kemudian babak baru dinasti Bani Umayyah dimulai. Umayyah itu berpusat di Damaskus, berlangsung selama 91 tahun dan diperintah oleh 14 orang khalifah atau kepemimpinan. Mereka itu ada Muawiyah, Yazid 1, Muawiyah 2, Marwan 1, Abdul Malik, Walid 1, Sulaiman, Umar 2, Yazid 2, Hisham, Walid 2, Yazid 3, Ibrahim, dan Marwan 2. Kenapa ada 1-2? Itu karena nama-namanya itu seringkali bersamaan atau sama. Maka ada kata Yazid 1, Yazid 2, Marwan 1, Marwan 2, dan sebagainya. Oke, masuk pada perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Umayyah, berkembangnya pendidikan Islam tidak lepas dari peluasan wilayah negara Islam yang diikuti oleh para ulama dan guru-guru agama yang juga ikut bersama-sama tentara Islam. Jadi ketika berperang atau ekspansi pengeluasan daerah itu tidak hanya berperang saja tetapi diikuti oleh guru-guru agama. Nah, di situ maka tempat yang sudah dikuasai, diekspansi, penduduknya diajarkan oleh guru-guru yang ikut serta bersama para tentara Islam. Pendidikan yang berkembang bersifat desentrasi, kajian ilmu yang ada tersebar dan terpusat di kota-kota besar. Nah, ini muncullah madrasah-madrasah. Yang pertama adalah Madrasah Makkah. Madrasah Makkah ini adalah guru yang pertama mengajar di sini adalah Mu'adz bin Jabal. Ia mengajarkan Al-Quran, kemudian mengenalkan mana hal-hal yang haram dan halal. Kemudian ada pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Abbas pergi ke Mekah dan mengajar di Masjidil Haram. Ia mengajar ilmu tafsir, fikih, dan sastra. Ia juga sebagai pembangun Madrasah Makkah. Kemudian ia digantikan murid-muridnya yang bernama Mujahid bin Jabar, Atok bin Abu Rabah, Tawus, dan sebagainya. Ketika guru itu meninggal, ia digantikan oleh Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zarji. Keduanya adalah guru Imam Syafi'i yang pertama. Kemudian ia hijrah ke Madinah dan berguru pada Imam Malik. Masuk pada madrasah yang kedua, yaitu Madrasah Madinah. Madrasah Madinah ini adalah tempat para sahabat menuntut ilmu. Adapun ulama-ulama di Madinah adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Namun di antara itu yang aktif mengajar agama Islam adalah Zaid bin Sabit. Beliau ahli qiraah dan ahli fikih, khususnya dalam bab faraid, bab waris, hitung-hitungan waris. Dan Abdullah bin Umar, beliau adalah ahli hadis. Setelah para ulama wafat, digantikan oleh murid-muridnya atau yang disebut dengan tabi'in, yaitu Sa'id bin Musayyab, kemudian ada Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam. Sesudah tingkat tabi'in maka digantikan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Qushairi.
Madrasah ini melahirkan Imam Malik bin Anas atau imam di Madinah. Kemudian madrasah yang ketiga adalah Madrasah Basrah. Ulama sahabat yang terkenal di Basrah adalah Abu Musa al-Asy'ari, ahli fikih, ahli hadis dan ahli Quran, dan Anas bin Malik, ilmu hadis. Madrasah Basrah melahirkan ulama terkenal besar yang berbudi tinggi, saleh, fasih. Dia adalah Al-Hasan Basri. Beliau ahli fikih, ahli pidato dan kisah, ahli fikir serta ahli tasawuf. Ada pula Ibnu Sirin yang pernah belajar pada Zaid bin Sabit, Anas bin Malik dan lain-lain. Beliau itu adalah ahli hadis dan hidup semasa dengan Al-Hasan Basri. Selanjutnya adalah Madrasah Kufah. Ulama di Kufah ialah Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Ali lebih banyak menangani politik dan urusan peperangan, sedangkan Ibnu Mas'ud mengajarkan ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Ia juga ahli tafsir dan ahli fikih. Madrasah Kufah melahirkan Nu'man Abu Hanifah. Selanjutnya yang kelima adalah Madrasah Damsyik atau Syam. Madrasah agama di Syam didirikan oleh Mu'adz bin Jabal, Ubadah dan Abu Darda. Ketiganya mengajar Al-Quran dan ilmu agama di negeri Syam. Pada 3 tempat, yaitu Abu Darda di Damsyik, Mu'adz bin Jabal di Palestina, dan Ubadah di Hims. Selanjutnya mereka digantikan oleh murid-muridnya dari golongan tabi'in seperti Abu Idris Al-Khailani, Mahlul Al-Dimashqi, Umar bin Abdul Aziz, dan Roja bin Haweh. Madrasah ini melahirkan imam di penduduk Syam, yaitu Abdurrahman Auza'i yang ilmunya sederajat dengan Imam Malik dan Abu Hanifah, namun madhabnya tidak tersebar karena lenyap dan ada pengaruh madhab Syafi'i dan Maliki. Yang keenam adalah Madrasah Miftah atau Mesir. Ketika Mesir telah menjadi negara Islam, Mesir menjadi pusat ilmu agama. Di Mesir mempunyai madrasah yang didirikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ulama-ulama yang di Mesir yaitu Yazid bin Abu Habib An-Nubi yang menyiarkan ilmu fikih, kemudian juga halal haram dalam agama Islam. Juga ada nama Abdullah bin Abu Ja'far bin Rabi'ah. Yazid ini mempunyai murid bernama Abdullah bin Lahia dan Al-Lais bin Sa'id. Abdullah tidak hanya belajar kepada Yazid tetapi juga kepada tabi'in. Sedangkan Al-Lais pernah menuntut ilmu di Mesir, Mekah, Baitul Maqdis dan Baghdad. Ia bahkan sering berkomunikasi dengan Imam Malik dan sering berkiriman surat. Bagaimana pola pendidikan Islam pada masa Umayyah? Pola pendidikan yang berkembang pada masa ini sama dengan pendidikan yang berkembang pada masa sekarang. Pendidikan yang ada pada waktu itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ada tingkatan pertama, ada tingkatan menengah, dan tingkat tinggi. Nah, adapun tempat belajar pada waktu itu terbagi menjadi 3, yaitu kutab, masjid, dan majelis sastra. Apakah kutab itu? Kutab adalah tingkat pertama untuk belajar menulis, membaca atau menghafal Al-Quran, dan mempelajari pokok-pokok dari agama Islam. Di samping itu, murid-murid juga mempelajari tata bahasa Arab, cerita-cerita Nabi, hadis, dan pokok agama. Peserta yang dididik terdiri dari anak-anak dari lapisan sosial manapun, jadi tidak memandang miskin maupun kaya. Bahkan sebagian anak-anak yang kurang mampu diberi makan dan pakaian dengan cuma-cuma. Anak perempuan pun diberi hak belajar yang sama dengan laki-laki. Setelah lulus, maka murid-murid melanjutkan pendidikan ke masjid atau tingkat menengah. Masjid merupakan pusat pendidikan yang terdiri di tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pendidikan tinggi menengah kembali mendalami Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Selain itu, murid-murid juga diajarkan kesusastraan, sajak, gramatika bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Masih dijadikan sebagai pusat aktivitas ilmiah. Pada tingkat menengah, gurunya belumlah ulama besar. Berbeda halnya dengan tingkat tinggi yang diberi pengajaran oleh ulama yang memiliki ilmu yang mendalam dan termasyhur kealiman dan kesolehannya. Umumnya pelajaran yang diberikan guru kepada muridnya pada tingkat pertama dan menengah itu dilakukan satu persatu atau perseorangan.
Sedangkan pada tingkat tinggi, pelajaran diberikan dalam satu halaqah yang dihadiri oleh para pelajar secara bersama-sama. Untuk yang tingkat paling tinggi adalah majelis sastra. Majelis sastra yang merupakan tempat berdiskusi, membahas masalah kesusastraan, dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Perhatian penguasa Umayyah sangat besar pada pencatatan kaidah-kaidah nahwu, pemakaian bahasa Arab, dan mengumpulkan syair-syair Arab dalam bidang syariah, kitabah, dan perkembangannya semi prosa. Bahkan dilakukan pula penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari peranan ulama-ulama yang begitu giat mempelajari ilmu. Para ulama mendirikan madrasah-madrasah pada tiap-tiap kota. Kecintaan para ulama terhadap ilmu membuat mereka bergerak mempelajari ilmu tidak hanya pada satu ulama, sehingga mereka melakukan pengembangan ke berbagai tempat untuk menambah ilmu agama. Demikianlah perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Silahkan untuk bisa dipelajari lagi. Itu adalah sekilas dari pembahasan tentang pengembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.